saya ingin menyoroti pidato Bapak beberapa hari lalu, Pak. Waktu ulang tahun Danantara yang pertama. Saya dapat laporan, mudah-mudahan ini laporan benar. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu. Laporan menyenang-nyenangkan. Laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini. Terkait ini, boleh kasih konteksnya, Pak? Ini kira-kira laporan palsu ini terkait apa? Oleh siapa? Seberapa sering? Dan kira-kira bagaimana Bapak bisa sadar bahwa selama ini Bapak ada beberapa data yang palsu ya dalam laporan yang Bapak terima? Karena gini Pak, kesalahan data itu dalam laporan akibatnya bisa fatal. Bisa salah prioritas, Bapak bisa salah alokasi sumber daya juga, apalagi Bapak kan pemimpin militer ya. Setidaknya dulu pernah menjadi pemimpin militer, dan dalam militer itu kalau salah data itu taruhannya nyawa, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak siap, benar-benar siap, Pak, untuk menerima laporan yang tidak menyenangkan? Itu yang pertama. Kemudian, saya pengen tahu juga upaya-upaya apa yang Bapak lakukan untuk meng-cross-check kebenaran laporan-laporan yang Bapak terima. Apakah Bapak misalnya mencari second opinion atau Bapak mencoba mencari fakta di lapangan, mungkin Bapak sidak atau Bapak mungkin melihat keluhan-keluhan masyarakat di sosmed, atau mungkin ada rencana atau sudah ada mungkin Bapak membuka saluran khusus untuk pengaduan dari masyarakat barangkali, dan apakah Bapak juga selama ini mencermati, tadi kan Bapak menyampaikan jam 3 memantau YouTube dan segala macam, mungkin kritikan-kritikan dari pengamat Pak atau dari pers seperti kami gitu ya. Dan yang ketiga saya ingin tahu siapa teman diskusi Bapak. Karena gini Pak, apakah masih ada sosok-sosok non-birokrat ya Pak ya, yang selama ini menjadi teman diskusi Bapak, semacam West Wing lah katakan seperti itu. Apakah mungkin, saya nggak tahu apakah KSP masih menjalankan fungsi itu gitu ya, karena dalam pengambilan keputusan atau kebijakan biasanya untuk mematangkan itu perlu diskusi. Jadi saya ingin tahu siapa Pak yang memainkan peran devil's advocate selama ini untuk Bapak. Budaya ABS ini, asal Bapak senang, asal Ibu senang, laporan palsu ini sudah membudaya. Saya kira di semua institusi. This is part of our problem. Ya, benar. Kalau salah informasi, ya keputusan tidak baik, ya kan. Dan ini masalahnya, ya. Sehingga kita harus punya mindset untuk waspada terhadap setiap laporan. Dan benar, Mbak Retno, kita harus mau dan berani untuk menerima laporan yang paling tidak enak. Dan benar, saya suka monitor posting, podcast yang menyakitkan pun saya nonton. Karena saya anggap walaupun dia nyerang begitu dengan cara yang tidak baik, umpamanya ya, dan kadang-kadang saya ambil kesimpulan, oh ya, dia hanya motivasinya hanya dendam aja, nggak apa-apa. Tapi bagi saya ini, bagi saya itu adalah justru membuat saya lebih waspada. Jadi saya sebetulnya walaupun kurang ajar ya, tapi oh ya saya harus lebih waspada. Baru saya cek, ya kan? MBG diserang, cek, saya langsung cek. Panggil kepala BGN dan
saya terus cross check, saya kirim orang-orang saya ngecek. Saya kira kalau nggak salah ya, mungkin saya bisa cek langsung malam ini. Dari sekian puluh ribu dapur sudah kita tutup lebih dari 1.000. Saya punya wakil kepala satu ibu ya, ibu Nani ya. Ini galak sekali dia. Ya, dia sidak terus kerjanya. Sudah disuspend 1.030. Nah, dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek ke airnya gimana, ya airnya aman, airnya dimasak atau di apa tuh, kemudian omprengnya semua itu ada kriterianya. Mulai ada standarisasi. Oh iya, standarisasi. Dan kalau nggak beres, ditutup. Disuspend aja, sudah terserah kau. Habis itu kita kasih nomor telepon bebas pulsa, siapapun boleh cek, dan titik koordinat dari dapur itu diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Jadi siapapun, ibu-ibu, orang tua, kepala sekolah, dia boleh masuk. Dan dia boleh komplain. Jadi memang laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Dan itu mungkin budaya Indonesia adalah mungkin niatnya baik, tidak mau menyusahkan pimpinan. Mungkin ya niatnya baik. Tapi jangka panjang. Contoh, saya kasih contoh ya, mungkin contoh zaman saya di tentara. Saya waktu itu komandan Kopassus. Saya sudah jenderal kalau nggak salah ya. Saya inspeksi ke Batu Jajar, pusat pendidikan, yang saya dulu pernah jadi komandan. Saya lihat keliling-keliling, tahu-tahu di satu titik saya lihat di situ ada helikopter dari jauh. Helikopternya latihan fast roping, turun dengan tali. Naik turun. Suatu saat helikopternya berhenti. Berhentinya agak lama gitu. Saya tanya komandan yang di situ, itu kenapa helikopter berhenti? Oh, break Pak untuk makan. Udah kan, break untuk makan kan. Jadi saya nggak tanya lagi. Besoknya saya di Cijantung, saya terima di situ kan selalu di tentara itu ada laporan harian. Jadi kalau hari Selasa hari ini atau laporan hari Senin dikasih laporan. Di batalion ini terjadi ini, saya dapat laporan di pusat pendidikan pasukan khusus Batu Jajar pada jam 13.08 telah terjadi kecelakaan. Astaga. Dari helikopter gini-gini. Oh ini yang saya di sini waktu itu. Tapi nggak dikasih tahu. Oh. Anda ngerti? Nggak paham. Ya. Apa yang Bapak lakukan waktu Niatnya, saya telepon ke komandannya. Kenapa kau nggak laporan? Nggak enak komandan. Nanti komandan. Kan begitu. Niatnya. Tapi menurut saya, kamu lain kali jangan ya. Kasih tahu apa adanya. Mungkin saya bisa bantu, saya bisa apa. So, ini masalah. Jadi saya karena itu kemarin tuh di Nantara, laporan pertama, Pak, 1 tahun hasilnya bagus, begini. Saya kejar dia, yuk laporan benar nggak? Yuk jangan, ngerti nggak? Jangan nyenengin saya. Ini saya pegang loh, saya ini sekarang bertanggung jawab atas Nantara. Enggak Pak, begini, bisa ya? Saya bisa audit ya, siap Pak. Itu dasarnya saya ngomong begitu. Ya kan? We have to have a new culture. Culture ini harus walaupun sakit, pahit, we have to face reality. Kita harus realitas lah. Dan kita harus siap terima tidak baik. Kita harus siap dimaki-maki, kita harus siap dicurigai. Nggak apa-apa. Saya belajar banyak. Seorang pemimpin yang baik tidak boleh takut menghadapi kesulitan. Kalau pemimpin yang unggul, lihat kesulitan, harus dikejar kesulitan itu.
rush to the problem, Hadapi. solve the problem. Nah itu. Berarti kritikan dari pers atau dari pengamat nggak masalah ya Pak? Kritik, semua kritik itu baik dan membantu. Tapi ada orang yang kritik dengan niat motivasi yang nggak baik. Ngerti nggak? Dia kritik justru untuk menimbulkan kebencian atau kecurigaan atau kecemasan. Nah, ini menurut saya it's not good. It's not good. Ya kan? Satu, niatnya apa? Motivasinya apa? Ya kan? Kalau motivasinya evil, niatnya tuh niat jahat aja, itu nggak baik. Ya ngerti nggak? Ya kalau kritikan berdasarkan suatu fakta, suatu fenomena itu baik, bagus. Contoh ya, contoh yang saya anggap informasi dari lapangan, justru dari anak-anak. Suatu saat saya kaget itu. Tahun berapa? Mungkin 1 tahun yang lalu. Gitu. Saya dikasih lihat, Pak, ini ada anak-anak di Nias. Ini saya ingatin nama, ternyata baru saya tahu. Coba ada suaranya nggak? Dia teriak, nama saya dipanggil, coba. Kami keseringan dihambat banjir di saat kami pergi ke sekolah. Dan kami mohon kepada Bapak untuk membangun jalan kami ini. Karena kami tersiksa kalau kami pergi ke sekolah. Anak-anak kita tiap hari masuk sungai basah, duduk di kelas basah, pulang kembali basah. Dia nyawa loh itu, nyawa itu. Semua terjun, kita kerjakan ini. Dibangun di Batak Pak, ya, waktu itu. Anak-anak kita teriak, kita harus jawab. Sekarang kita akhirnya terpaksa di desa. Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan 77 jembatan Bailey, 59 jembatan Armco, dan 82 jembatan perintis. Terima kasih atas semua bantuan. Orang yang sama. Ada sama sih. 1 tahun kemudian itu. Sekarang Ini viral kami ini, tidak Pak. pulang lagi dan tidak membuka sekolah lagi kalau kami pergi ke sekolah. Sekarang saya tidur lebih lega karena anak-anak di desa-desa terpencil tidak perlu lagi menyeberangi sungai dengan keadaan bahaya terhadap keselamatannya. Yamisa namanya. Saya tanya Yamisa ini. Anaknya berani ya, polos gitu. Tapi minta tambah lagi kan Pak dia? Nggak cukup dari jembatan katanya. Oh, ya minta lagi dia bilang. Dia minta MBG. Desa kami belum dapat MBG, kebayangkan tuh. Ya, tapi saya berani. Berapa jembatan? Dan yang saya sedih ya, Puluhan. kalau you dengar itu, saya bilang, ya bisa kelas berapa? Sekarang saya kelas 12. SMA. Kamu mau kemana nanti? Orang tua kami miskin. Saya ingin belajar, tapi orang tua kami miskin. Tidak mampu Bapak. Saya udah perintahkan, apapun terjadi, kasih beasiswa sekolahkan anak itu. Iya kan? Iya. Karena saya ini punya filosofi hidup dari dulu. Kalau Anda bisa bantu banyak orang, bantu banyak orang. Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantu beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu berapa orang, bantu 1 orang. Kalau 1 orang pun Anda tidak bisa bantu, jangan bikin susah orang lain. Penting. That's my philosophy. Iya. Jangan bikin Saya susah ajarin orang semua. lain. Saya ajarin semua. Lingkungan saya. Kalau kamu lihat ada orang sulit, berhenti. Apa yang kau bisa bantu? So, itu jawaban saya. Benar, semua kritikan baik, tapi kalau kritik berdasarkan suatu kebencian, dan kok mengada-ada dan kok tidak punya data, itu menurut saya kurang baik. Itu filosofi saya. Jadi, tapi tetap aja saya terima, saya anggap itu baik untuk saya, benar nggak? Tetap ditonton nih Pak. Tetap ditonton. Tetap ditonton, tetap. Tapi kalau saya lihat ini nggak ada gunanya, saya tinggalin. Tapi saya tangkap dulu gitu loh, iya kan? Pak, yang memainkan peran devil's advocate selama ini siapa? Oh banyak, saya hampir. Jadi orang-orang dekat saya itu sudah ngerti bahwa
Justru yang saya ingin tahu adalah tadi suatu alasan, suatu reasoning yang menyanggah gagasan saya. Dan saya kira itu pendekatan yang benar. Kalau pemimpin kumpulin pendapat saya begini, itu rata-rata semua akan setuju. Tapi kalau saya mengatakan masalahnya apa, solusinya apa, kesulitannya ini, apa solusinya? Seperti jembatan, sebetulnya, maaf ya, dana desa sudah kita keluarkan ke desa. Dan jembatan-jembatan yang gantung itu harganya 300 juta, 400 juta, 500 juta. Katakanlah yang 100 meter panjang, paling 800 juta ada. Dan mereka terima 1 miliar 1 tahun. Kan bisa dia cicil 3 tahun, 4 tahun, jembatan yang bagus pun. Iya, betul. Tapi sudahlah, saya tidak mau tanya kemana dana desa, sudah anak-anak teriak. Dan langsung gitu, Bapak Prabowo, boleh nggak apa-apa. Iya. Dia teriak, saya harus jawab. If I can do something, benar nggak? Ya, alhamdulillah. Sekarang saya bikin satgas jembatan, selain yang daerah bencana, dia laporkan bahwa yang paling mendesak kurang lebih 3.000 titik. Besar sekali. Tapi insya Allah awal 2027 selesai 3.000. Semua provinsi Pak ya? Semua provinsi. Iya.